Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Arafat yang telah sebagai dosen pengampu mata kuliah rekayasa material. Izin sebelumnya Pak, kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek tentang tentang material for oars, yaitu material untuk dayung. Eh, jadi di sini anggota kelompok ada 3 orang. Ya saya sendiri Muhammad Iqbal, ada rekan saya 2 lagi itu Dendi Ardiansyah dan Rahmat Vicky Ananda. Yang pertama itu pembahasan yang pertama itu pendahuluan. Silakan kepada Rahmat Vicky Ananda untuk penjelasannya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Introduction. Pemilihan material yang tepat untuk pembuatan dayung merupakan aspek krusial dalam dunia olahraga air, terutama dalam jenis seperti kayak dan kano. Dayung ini digunakan oleh atlet harus mampu memberikan performa optimal yang mencakup kekuatan ringan dan daya tahan. Material yang digunakan tidak hanya mempengaruhi efisiensi gerakan, tetapi juga kenyamanan dan keselamatan pengguna. Dalam konteks ini, penting untuk memahami karakteristik fisik dan mekanik dari berbagai material yang tersedia. Experimental goals. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan sifat mekanik serta fisik dari berbagai material yang digunakan dalam pembuatan dayung, guna menentukan material yang paling sesuai berdasarkan kriteria tertentu. Dalam konteks ini, beberapa aspek penting yang akan dianalisis meliputi kekuatan, berat, ketahanan, dan daya tahan material terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Hipotesis. Hipotesis yang diuji dalam percobaan ini adalah bahwa material komposit karbon memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan material kayu dan fiberglass untuk digunakan sebagai bahan dayung. Hipotesis ini didasarkan pada karakteristik fisik dan mekanik yang diketahui dari masing-masing material. Komposit karbon dikenal memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi dan yang memungkinkan dayung yang terbuat dari material ini untuk lebih ringan namun tetap kuat. Selain itu, komposit karbon juga memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan kehausan, menjadikan pilihan yang ideal untuk penggunaan di lingkungan air yang keras. Lanjut kedua itu tinjauan pustaka. Pembuatan dayung memerlukan pemilihan material yang tepat untuk memastikan performa, daya tahan, dan kenyamanan saat digunakan. Berbagai jenis material telah digunakan dalam industri ini, termasuk kayu, aluminium, plastik komposit, dan karbon. Masing-masing dengan karakteristik ini yang mempengaruhi sifat mekanik dan fungsionalitas dayung. Kayu adalah material tradisional yang telah lama digunakan dalam pembuatan dayung. Jenis kayu seperti balsa dan mahoni sering dipilih karena ringan dan memiliki kekuatan yang lebih baik. Sifat penting yang harus dipertimbangkan dalam kayu adalah kekuatan tarik dan kekuatan lentur. Kemudian, tarik mengacu pada kemampuan material untuk menahan beban tanpa mengalami kerusakan. Sedangkan kekuatan lentur adalah kemampuan material untuk menahan deformasi saat dikenakan beban. Menurut Hawang et al., kayu memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang baik. Tetapi kelemahan utama adalah ketahanannya terhadap kelembapan dan kerusakan akibat lingkungan. Eh, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya yaitu Dedi Ardiansa. Baik, lanjut saja ke bab 3 itu atau poin 3, bab 3 metodologi. Nah, lanjut. Nah, sini itu adalah contoh alat desain. Nah, di sini adalah dan contoh alat desain itu ada kami menerapkan dua materi yang berbeda. Yang satu
aluminium, satu adalah karbon. Lanjut, Vic. Nah, di sini bahan bahan yang digunakan adalah ABS, akrilik, akrilik buta, akrilik butadiene strain, dan kayu balsa, karbon fiber custom 10 23 karbon steel, 6061 aluminium alloy, 7075 aluminium alloy. Dan alat yang digunakan dalam sini adalah tahap pertama itu alat yang digunakan untuk merancang atau mendesain itu adalah perangkat lunak SolidWorks. Nah, dalam perangkat SolidWorks itu eh, kami juga menggunakan SolidWorks itu untuk melakukan simulasi. Simulasi ini bertujuan untuk eh dibilang itu mengetahui lah langkahwan menentukan material. Nah, simulasi itu bertujuan itu di dalam perangkat lunak SolidWorks itu sudah tersedia apa aja simulasinya. Nah, simulasi yang diperlukan itu sudah ada semua seperti vision geometris itu ada semua di dalam SolidWorks. Lanjut, Vic. Nah, di sini kami ada beberapa prosedur percobaannya. Yang pertama itu pembuatan model. Bentar, pembuatan model. Bentar, pembuatan model. Nah, nah, pembuatan model. Pembuatan model di sini adalah komponen yang disiapkan sebagai dengan berbagai material. Itu modelnya itu kami mengambil dari patokan dari buku. Desainnya itu diminta dari buku seperti itu ya. Kami membuat model seperti itu. Dan material yang diminta dari buku pun ada juga itu karbon fiber custom. Nah, itu merupakan paduan dari karbon ya. Nah, lanjut. Nah, pembuatan model itu kan menggunakan CAD, perangkat lunak CAD itu computer aided design. Itu menggunakan di sini kami memakai perangkat lunak itu SolidWorks. Nah, lanjut itu pengaturan simulasi. Nah, dalam simulasi ini kan menggunakan SolidWorks. Di dalam simulasi itu terdapat berbagai poin seperti mesh. Nah, di sini mesh yang digunakan adalah mesh yang berkualitas tinggi dikarenakan makin tinggi dari mesh itu, maka hasil dari simulasi itu akan semakin lebih baik lagi. Nah, dan setelah kami menerapkan mesh, kami di sini juga menerapkan gaya atau beban. Beban di sini sesuai dengan panduan buku itu sebesar 10 kilogram. Nah, di sini kami mengaplikasikannya pada salah satu sisi model yaitu berada di titik di dayung ya, di batang dayung itu sekitar satu sekitar berapa sentimeter itu dari spon. Nah, di situ kami meletakkan beban. Nah, itu bebannya sebesar 10 kilogram. Nah, lanjut geometri tetap di sini yaitu visit geometri ini berguna untuk menetapkan gaya ini tidak bekerja pada batang tersebut, pada bagian tersebut. Nah, itu guna dari visit geometri. Nah, lanjut ke simulasi. Nah, di dalam SolidWorks itu kami menggunakan simulasi seperti von Mises, tegangan maksimum itu hasil dari simulasinya. Difference element, perpindahan maksimumnya, strain itu renggangan maksimum, dan reaction force itu gaya reaksi model. Nah, itu pengambilan data-data yang disimulasi. Data hasil simulasinya berupa tegangan, perpindahan, renggangan. Diambil pada setiap material yang dicatat. Nah, itu kan ada dua material. Nah, setiap material itu mesti menjadi perbandingan lah. Nah, lanjut ke analisis data. Penggunaan membandingkan hasil simulasi antara material untuk menentukan material terbaik berdasarkan kekuatan dan stabilitasnya. Nah, lanjut itu variabel yang diuji. Nah, variabel diuji ini terbagi beberapa poin lagi. Di dalam poin itu terbagi subpoin juga. Dari poin pertama itu variabel bebas. Nah, jenis materialnya itu dalam dua desain ini kami menggunakan berbagai jenis material lah, seperti ABS, balsa, carbon fiber, aluminium 6061O, aluminium 7075T6, dan carbon steel 1023. Nah, poin kedua terkait variabel terkait pada subpoin pertama itu maksimum pon tegangan, maksimum pon Mises stress, dan subpoin kedua itu perpindahan maksimum displacement, dan subpoin ketiga renggangan maksimum stretch.
strain equipment. Lanjut ke variabel terkendali. Nah, di sini variabel terkendali itu kita yang menentukan variabelnya. Di sini kan buku yang minta 10 kilogram. Nah, di sini kita masukkan pada bebannya sebesar 10 kilogram. Nah, geometri tetap ini agar pada bagian tersebut tidak kita beri gaya dan benda itu akan tetap yang kita fokusnya pada satu pengujian satu titik. Nah, seperti itu. Lanjut, Vic. Lanjut ke hasil percobaan. Nah, di sini pada materi pertama ya, di sini kan menggunakan komposit. Nah, di sini dapat lihat dari eh, hasil dari karbon komposit. Nah, di sini minimalnya kan nol dan maksimumnya ini cukup tinggi ya, sekitar 34 juta itu sangat tinggi sekali ya. Nah, itu pada stres. Lanjut, Vic. Nah, untuk ke displacement-nya, di sini dapat dilihat displacement-nya sebesar 7,189 mm. Nah, untuk minimalnya itu tidak ada dapat lihat pada gambar tersebut. Lanjut, Vic. Nah, strain. Strain-nya di sini itu 1,400. Nah, ini nilai strain-nya adalah minimalnya itu nol. Lanjut, Vic. Nah, faktor of safety. Di sini dapat lihat ya, faktor of safety-nya cukup besar ya. Itu maksimumnya sekitar, wah nggak baca nilai berapa ini, cukup besar. Berarti material yang digunakan ini sangat aman. Cuman nilai stresnya terlalu tinggi. Lanjut, Vic. Nah, lanjutnya itu percobaan aluminium 1000 7000. Nah, di sini font Mises stresnya ya. Ini minimalnya 2,276 dan maksimalnya 2,1. Nah, di sini dapat lihat ya, maksimalnya itu sangat berbeda jauh dengan hasil dari karbon komposit tadi. Lanjut, Vic. Itu itu adalah result displacement. Nah, di sini minimalnya 0,00, maksimalnya 1,981. Nah, ini hasilnya juga tidak berjauh beda dengan yang tadi. Lanjut, Vic. Nah, strain. Ini tegangan strainnya itu minimalnya 1,062 dan maksimalnya 3,168. Nah, dapat lihat pada ini. Lanjut, Vic. Nah, ini kenapa pada desain tersebut kami tidak menerapkan faktor of safety. Udah beberapa kali dicoba dan hasilnya tetap sama, faktor of safety itu tidak keluar. Nah, itu alasannya. Lanjut ke analisis hasil analisisnya itu ya, berupa formation stress, displacement, equipment restraint, reaction force. Itu sudah jelaskan tadi ya apa aja. Lanjut, Vic. Nah, lanjut ke poin 5 itu saya serahkan ke Muhammad Iqbal. Baik, jadi untuk pembahasan itu dari beberapa material yang telah kita coba untuk percobaan pertama dan kedua, itu ada yang pertama itu von Mises. Jadi untuk tegangan maksimumnya. Nah, dari beberapa material yang telah kita coba didapat yang pertama itu carbon fiber custom atau CFRP sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh buku. Jadi memiliki nilai tegangan tertinggi 60 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jadi menjadikannya material terbaik dalam hal kekuatan. Material ini mampu menahan beban sebesar besar tanpa deformasi plastis, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi seperti dayung olahraga. Nah, yang kedua itu material 7075T6 aluminium memiliki tegangan maksimum tinggi 41,31 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi dengan bobot ringan. Yang kedua, ABS memiliki tegangan sebesar 34,54 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat, cukup untuk aplikasi ringan tetapi kurang ideal untuk beban berat. Nah, dari data tegangan itu untuk material seperti balsa 1023 karbon steel dan 6061
aluminium, dan silikon tidak tercantum dalam laporan sehingga analisis spesifik tidak dapat dilakukan. Nah, dari perbandingan untuk pon stres atau tegangan maksimum dari kedua percobaan itu, jadi percobaan kedua memiliki tegangan maksimum yang lebih tinggi, sekitar 20% lebih besar, menunjukkan material dalam percobaan ini menerima gaya lebih besar sebelum mencapai batas kekuatannya. Nah, untuk yang kedua itu perpindahan maksimum atau displacement. Untuk material 7075 T6 aluminium menunjukkan perpindahan sebesar 19,81 mm yang menunjukkan sifat lebih lentur. Sifat ini mungkin bermanfaat untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas. Yang kedua itu ABS memiliki perpindahan sebesar 7,189 mm yang menunjukkan elastisitas yang lebih baik daripada material yang sangat kaku. Dari perpindahan untuk material lain, mungkin tidak tersedia pada simulasi, jadi dapat saya simpulkan untuk displacement atau perpindahan, percobaan 2 menunjukkan deformasi di displacement yang lebih besar. Hal ini bisa menunjukkan bahwa desain atau material di percobaan 2 lebih fleksibel atau menerima beban lebih besar dibandingkan percobaan 1. Di mana percobaan pertama dan percobaan kedua itu sudah dijelaskan tadi pada eh, analisis hasil percobaan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Terus selanjutnya itu ada regangan maksimum atau equivalent strain untuk 7075 T6 aluminium menunjukkan regangan maksimum 3,168 kali 10 pangkat min 4, lebih besar dari ABS 1,004 kali 10 pangkat min 4. Hal ini menunjukkan aluminium lebih mampu menahan deformasi sebelum gagal. Dan untuk selanjutnya tidak ada data regangan untuk material lain seperti carbon fiber custom karena keterbatasan informasi karena dari material kita input sendiri, jadi ada beberapa kekurangan yang tidak tidak dapat tidak dapat kami temukan. Untuk selanjutnya itu balsa dan silikon sama kasusnya dengan CFRP. Nah, untuk regangan ini eh, percobaan 2 memiliki regangan maksimum 3 kali lipat dibandingkan percobaan pertama, yang berarti material pada percobaan 2 lebih lebih teregang akibat beban. Ini bisa disebabkan oleh penggunaan material dengan modulus elastisitas lebih rendah. Untuk selanjutnya itu nomor 4, ada apa? Reaction densitas. Terakhir itu densitas. Balsa adalah material dengan densitas terendah yaitu 159,99 kg per meter kubik, menjadikannya sangat ringan, tapi kekuatan mekanisnya terbatas. Untuk ABS dan carbon fiber custom memiliki densitas rendah 1020 kg per meter kubik dan 1800 kg per meter kubik, menjadikannya cocok untuk aplikasi ringan dengan kebutuhan kekuatan sedang hingga tinggi. Untuk selanjutnya 1023 karbon steel memiliki densitas tertinggi 7,858 kg per meter kubik sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi tanpa mempermasalahkan bobot. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk yang keempat ini, tentang densitas, eh, percobaan pertama lebih ringan karena menggunakan material seperti balsa dan karbon fiber dengan densitas rendah. Ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ringan dan kekuatan cukup. Untuk percobaan 2 lebih berat dan menggunakan material dengan densitas lebih tinggi seperti silikon dan 7075 T6 memberikan kekuatan mekanis lebih besar. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan lebih tinggi. Eh, Keunggulan dan kelemahan material. Untuk carbon fiber custom itu keunggulannya sangat kuat, ringan, dan regangan rendah.
Kelemahannya itu biaya tinggi dan memerlukan proses manufaktur yang rumit. Untuk 7075 T6 aluminium, keunggulannya kombinasi kekuatan dan bobot ringan, fleksibilitas tinggi. Untuk kelemahan lebih lentur dibandingkan karbon fiber, dan ABS, keunggulannya itu sangat ekonomis, ringan, dan cukup elastis. Untuk kelemahannya itu kekuatan mekanis terbatas untuk aplikasi beban besar. Selanjutnya balsa, keunggulan material paling ringan dan kelemahan kekuatan mekanis yang rendah. Untuk 1023 karbon steel, keunggulan sangat kuat dan tahan lama. Kelemahannya itu berat dan tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan bobot ringan. Untuk 6061O aluminium, keunggulan kekuatan sedang dengan bobot ringan dan kelemahannya itu tidak sekuat 7075 T6 aluminium. Baik, untuk selanjutnya itu terakhir kesimpulan. Berdasarkan analisis simulasi statis menggunakan SolidWorks, simulasi terhadap beberapa material seperti ABS, balsa, karbon fiber custom atau CFRP 7075T6 aluminium, 1023 karbon steel, 6061O aluminium, dan silikon ditemukan bahwa setiap material memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi kesesuaian penggunaannya. Untuk aplikasi tertentu seperti dayung, karbon fiber custom adalah material dengan performa terbaik. Tegangan maksimum 60 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat dan regangan rendah menunjukkan kekuatan tinggi serta kemampuan menahan deformasi. Sementara itu densitasnya yang rendah untuk 1800 kg per meter kubik menjadikannya ringan. Material ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kombinasi kekuatan daya tahan dan bobot ringan. Namun biaya tinggi dan proses manufaktur rumit yang menjadi kendala. Jadi dapat saya simpulkan untuk kesimpulan percobaan pertama, material yang digunakan terdiri dari ABS, balsa, carbon fiber custom atau CFRP, 1023 carbon steel sheet, dan 6061O material 6061O. Material ABS digunakan untuk komponen ringan dengan kekuatan moderat, sedangkan balsa memberikan bobot sangat ringan, cocok untuk desain yang mengutamakan efisiensi. Carbon fiber custom atau CFRP digunakan untuk elemen tangkai, memberikan kekuatan tinggi dan bobot ringan. Material logam seperti 1023 carbon steel sheet dan 6061O memberikan stabilitas mekanis pada komponen kritis. Simulasi menunjukkan tegangan maksimum 34,54 MPa, perpindahan maksimum 7,19 mm, dan regangan maksimum 0,0001. Desain ini cocok untuk aplikasi ringan yang memerlukan kekuatan cukup dengan deformasi rendah. Untuk kesimpulan percobaan kedua, materialnya meliputi ABS, silikon 6061T6 dan 7075T6 dan silikon. Silikon memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap deformasi, sedangkan 6061T6 dan 7075T6 digunakan untuk komponen utama dengan kekuatan tinggi. Material ABS ini dipakai untuk komponen ringan. Simulasi menunjukkan tegangan maksimum 41,31 MPa, perpindahan maksimum 19,81 mm, dan regangan maksimum 0,003168. Menandakan bahwa desain ini lebih fleksibel namun tetap kuat, cocok untuk aplikasi dengan beban besar atau kebutuhan deformasi yang signifikan. Sekian penjelasan mengenai pembahasan dan kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin segitu saja presentasi tentang material 4ORS. Jadi itu 6.2 untuk material dayung. Jadi untuk material pertama kami menggunakan ABS balsa, carbon fiber custom, 1023 carbon steel sheet, dan 6061O. Dan percobaan kedua itu ABS, silikon 6061T6 dan 7075T6. Jadi didapat bahwa percobaan pertama cocok untuk aplikasi ringan yang memerlukan kekuatan cukup dengan deformasi rendah. Sedangkan untuk percobaan kedua itu
desain ini lebih fleksibel namun tetap kuat, cocok untuk aplikasi dengan beban besar atau kebutuhan deformasi yang signifikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.